kudratullah, tidak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu enggak karu-karuan. Beliau cerita itu gini. Manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja. Mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja. Jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam. Kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melo gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem kita sebagai manusia itu problem. Makanya disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampeyan berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, mau benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali gak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Para waras itu serepot tatanannya wangil. Makanya Islam tuh melatih. Qul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat Bu. Wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama Bu Guru. Bu Guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada Bu Guru bukan Tuhan gitu.
Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah, sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh, komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa nerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras, maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, wis mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani konco kulo riyen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kok. Duit itu masalah bagi ulama. Orang duit lebih masalah kan ya. Maksudnya rasa seneng tapi ojo terus gak duit. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid. Tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, nggak apa-apa, saya tidak Tuhan, nggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini. Am khalaqus samawati wal ardo. Ya nggak apa-apa, kamu yang Tuhan nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit, bumi. Mereka pasti ikrar, ya tidak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, nggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan, lalu nggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang nggak ada. Aneh nggak? Misalnya sebelum alam raya ini nggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang nggak ada. Kemudian sesuatu yang nggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh gak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang nggak ada itu mestinya kan nggak bisa ngelabeti, nggak bisa berfungsi, nggak bisa ada gunanya. Wong jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Mau ra ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang nggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau nggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini ngono. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu. Disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab. Belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting kowe kenal sik ana musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar, barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kowe. Mboten. Nah, nikmat ngono jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahnallah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan ra barbar 40 dina ini ra barbar. Muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut.
Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ya ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene mlebu swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran lha apa mbok dongakno barang. Nah, tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ndonga. Mbok mandi mbok ora pokoke ndonga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki ya wes pangeran kowe wae sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Mosok Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqinun, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa jare am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol ta urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih bi kitab biming qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, ke sakralan. Au atharotim min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa. Kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih bi kitab biming qobliyada. Au atharatim min ilmin in kuntum shadiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono angger wong soleh rapati ngalim, angger sing alim biasanya rapati soleh. Lah kula itu masuk rontok-rontok ya isih rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin bahaya. Wong sing gawe wae wujude terima mungkin bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu enggak bisa enggak pasti wujud. Nah, terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah, orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati ndak ra ngoten. Mulane jare Siti Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Ya biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek mukasafah ning akhirat imanku yo ora tambah ya biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. So ben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari. So ben ning akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek napa? Ridhanya Allah. Lah nek soal kecil itu, tapi ning akhirat kan masalah Gus pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, kere suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran. Pangeran duwe masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng